Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Afandi, NIM A5101701198 akan mempresentasikan terkait dengan bela diri pencak silat. Dimulai dari pencak silat itu dibagi menjadi hakikat pencak silat. Yang pertama kita akan berdiskusi tentang pengertian pencak silat, kemudian sikap dasar pencak silat, dan juga teknik pencak silat. Selanjutnya pengertian pencak silat. Pencak silat merupakan bela diri asli Indonesia yang telah berumur berabad-abad. Bela diri ini diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada zaman dahulu, ketika manusia hidup dari berburu, mereka hidup secara berkelompok dan saling bermusuhan. Untuk mempertaruhkan hidupnya, mereka belajar membela diri dengan cara menirukan gerakan-gerakan hewan buruan. Sedangkan asal mula ilmu bela diri di Indonesia kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan pedang, perisai, dan tombak, seperti yang kini ditemui dalam tradisi suku Niangxiang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Lanjut ya. Kata pencak dan silat dapat diartikan secara khusus. Pencak artinya gerakan dasar bela diri yang terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, dan pertunjukan. Sedangkan untuk silat dapat diartikan sebagai gerak bela diri yang sempurna yang bersumber pada kerohanian yang suci dan murni guna menyelamatkan diri atau kesejahteraan bersama, menghindari diri dari bala atau bencana, misalnya perampokan, penyakit, tenung, dan segala sesuatu yang jahat atau merugikan masyarakat. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, arti pencak silat adalah kepandaian berkelahi, seni bela diri khas Indonesia, dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan atau perkelahian. Pencak silat sendiri ini memiliki peran. Yang pertama yaitu sebagai sarana, yaitu peran pencak silat sendiri yaitu sebagai sarana dan prasarana untuk membentuk manusia yang seutuhnya yang pancasialis, sehat, kuat, terampil, tangkas, tenang, sabar, kesatria, dan percaya pada diri sendiri. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Persilatan Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa adalah nama organisasi yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk mewadahi federasi-federasi pencak silat di berbagai negara. Berdasarkan fungsinya, pencak silat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai olahraga, kesenian bela diri, kebatinan. Kemudian perlengkapan pertandingan pencak silat yaitu pakaian, silat, rompi, sarung tangan, sepatu, dan pelindung alat vital. Oke, lanjut. Menurut para ahli, cara pencak silat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa, lalu pada abad ke-16 Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Kemudian masuk IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1988. PSNISMD Putra Setia memiliki beberapa cabang di Indonesia, yaitu di Jakarta Barat, Bekasi, Jatinegara, Indramayu, dan lain-lain. Dan berpusat di Padepokan IPSI 2, Jalan Satria 1, nomor 64, RT 8 RW 2, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian pencak silat ini memiliki
suatu harapan atau sikap dasar yang dibentuk setelah orang ini mengikuti pencaksilat, yaitu pembentukan sikap merupakan dasar dari pembentukan gerakan yang meliputi sikap jasmaniah dan sikap rohaniah. Sikap jasmaniah adalah kesiapan fisik untuk melakukan gerakan-gerakan dengan kemahiran, teknik dan yang baik, adapun sikap rohaniah adalah kesiapan mental dan pikiran melakukan tujuan dengan waspada, siaga, praktis, dan efisien. Kemudian teknik dasar pencaksilat. Teknik dasar pencaksilat yaitu yang pertama teknik dasar kuda-kuda, kemudian sikap pasang, kemudian gerak langkah, lalu jurus. Kedua, teknik serang yang berupa pukulan, tendangan, tangkisan, dan bandingan. Kemudian setelah kita mempelajari pencaksilat, maka seseorang ini dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pemula yang mempelajari semua tahap dasar mulai dari kuda-kuda dan sebagainya. Kemudian menengah difokuskan pada semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan bakat pesilat mulai terlihat di sini. Kemudian ketiga yaitu pelatih. Pelatih ini adalah hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah. Kemudian yang terakhir adalah pendekar. Pendekar adalah pesilat yang telah diakui oleh sesepuh perguruan mereka. Kemudian akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Kemudian kategori pencaksilat. Kategori lomba kategori lomba pencaksilat. Dalam pertandingan pencaksilat dibedakan menjadi 4 kategori. Jadi pencaksilat ini mempunyai perlombaan dan dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu tanding. Kategori tanding adalah pencaksilat di mana dalam kategori tanding ini menampilkan dua kubu dari pesilat. Misalnya perguruan A dengan perguruan B, di mana masing-masing akan saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan juga serangan. Jadi perguruan A dan B ini saling beradu gerakan serang maupun gerakan dasar. Kemudian tunggal, di mana tunggal ini adalah kategori dalam pencaksilat yang menampilkan seorang pesilat dengan memperagakan jurus tunggal baku dengan benar, penuh kepercayaan diri. Mantap dengan menggunakan tangan kosong dan juga dengan menggunakan senjata. Jadi tunggal ini adalah kategori pencaksilat yang menampilkan seorang pesilat yang mana memperagakan mantap juga menggunakan senjata. Kemudian kategori yang ketiga yaitu ganda, yang mana kategori menampilkan 2 pesilat yang berasal dari kubu yang sama dan keduanya menampilkan jurus-jurus serangan, bela, dan juga jurus tersebut ditampilkan secara terencana, efektif, estetis, mantap, dan juga logis. Kemudian yang terakhir yaitu regu. Regu adalah kategori mana perlombaan pencaksilat ini mengadakan pertandingan yang mana menampilkan 3 pesilat yang berasal dari kubu yang sama. Jadi misalnya perguruan A dan perguruan B sama-sama mengajukan 3 kandidat atau calon atlet pesilat yang mana nanti mereka akan bertanding di suatu pertandingan yang sama. Mereka menampilkan kemahiran jurus regu-regu baku dengan benar, tepat, mantap, kompak, dan menggunakan teknik menggunakan tangan kosong. Baik, sekian dari saya. Saya Muhammad Afandi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.